Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back, we mess around, but that was then, and this is now. All we need to love love, so hold on. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Sekarang kami lagi ada di jantung kota Tulungagung. Yuk, ini dia. Ayo jajai alun-alun Tulungagung, tempat legendaris yang penuh cerita. Kita bakal ajak kalian jalan-jalan sekaligus bahas sejarah alun-alun kota Tulungagung. Yuk ikuti terus. Sekarang sih rame banget. Tapi dulu di sini hanyalah sebuah lapangan luas yang jadi pusat kegiatan pemerintahan. Benar banget, alun-alun ini sudah berdiri sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, sekitar abad ke-19. Konsepnya sama kayak alun-alun pada umumnya, pusat kota yang di sekitarnya ada bangunan-bangunan penting. Contohnya nih, di belakang ada Masjid Agung Al-Munawwar. Dan dulu alun-alun sering dipakai buat acara resmi kayak upacara, pasar malam, dan pertunjukan rakyat. Jadi dari dulu udah jadi tempat kumpul warga. Bisa dibilang tempat ini saksi sejarah perubahan kota Tulungagung dari masa ke masa, dulu hingga sekarang. Kalau dulu di sini cuma lapangan besar, tapi sekarang lihat deh. Udah cantik banget. Iya, pemerintahan sudah beberapa kali ngelakuin revitalisasi. Sekarang ada taman, jalur pejalan kaki, dan spot-spot foto yang instagramable banget. Nah, di sini juga menjadi tempat favorit orang-orang. Banyak warga datang untuk olahraga, belajar santai, dan juga nongkrong. Dan kerennya, meskipun udah modern, mereka tetap menjaga nilai sejarahnya. Tata letak aslinya masih dipertahankan. Alun-alun ini bukan cuma tempat wisata, tapi juga tempat interaksi sosial. Semua kalangan bisa datang ke sini. Mulai dari orang tua yang jalan santai, remaja yang nongkrong, sampai anak-anak yang main. Ini bukti kalau ruang publik itu penting banget buat masyarakat. Bahkan banyak acara penting yang digelar di sini. Dari upacara Hari Jadi Tulungagung, festival kuliner, sampai event musik.
Dan yang paling menarik, tempat ini juga jadi kenangan buat banyak orang, banyak warga yang bilang mereka punya momen spesial di alun-alun, entah waktu kecil, sekolah, ataupun bahkan ketemu jodoh. Baiklah, selanjutnya kami akan memperlihatkan berbagai bangunan penting yang berada di sekitar alun-alun Tulungagung. Di sekitar alun-alun Tulungagung, terdapat beberapa fasilitas umum dan pusat aktivitas masyarakat yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari gedung pemerintahan, tempat layanan publik, hingga area rekreasi yang sering menjadi tujuan warga untuk berkumpul dan beristirahat. Dan setiap bangunan memiliki fungsi dan keunikan tersendiri. Dimulai dari Balai Rakyat Tulungagung, bangunan ini menjadi salah satu ikon penting di sekitar alun-alun. Balai Rakyat bukan hanya sekedar tempat untuk acara sosial, tapi juga menjadi simbol dari kemajuan kota Tulungagung dalam bidang pemerintahan dan kebudayaan. Di sini, berbagai acara besar seperti pertemuan masyarakat, pameran seni, hingga upacara resmi pemerintahan sering diadakan. Bangunannya yang khas dengan gaya arsitektur kolonial dan tradisional mencerminkan sejarah panjang kota ini. Sejak dahulu, Balai Rakyat telah menjadi tempat pertemuan yang mempererat hubungan antar warga Tulungagung. Dan tidak jauh dari alun-alun, terdapat sebuah titik yang sangat penting, yaitu titik nol kota Tulungagung. Titik nol ini adalah pusat dari kota Tulungagung yang menandai awal mula pembagian wilayah administratif kota ini. Selain itu, titik nol juga menjadi penanda arah bagi jalan-jalan utama di sekitaran alun-alun. Titik ini seringkali menjadi referensi untuk menunjukkan lokasi di Tulungagung. Dan bagi banyak warga, titik nol juga menjadi tempat yang penuh makna. Karena disinilah berbagai aktivitas kota dimulai. Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung terletak di sebelah timur alun-alun, menempati bangunan pelayanan publik yang mudah dikenali. Di kantor inilah seluruh urusan administrasi kependudukan diatur, mulai dari pembuatan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, hingga pencatatan pernikahan. Dispenduk Capil menjadi pusat data penting yang mendukung kelancaran sistem administrasi masyarakat Tulungagung. Kantor DPRD Tulungagung juga terletak di sekitar alun-alun dan berperan sangat penting dalam sistem pemerintah di kota ini. Disinilah wakil-wakil rakyat Tulungagung berkumpul untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang akan mempengaruhi kehidupan warga. Kantor DPRD ini adalah tempat di mana keputusan-keputusan penting bagi kemajuan kota dibuat. Dengan begitu, keberadaan kantor ini mengingatkan kita akan pentingnya demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Di sekitar alun-alun, kita juga bisa menemukan Tugu Kartini, sebuah monumen yang didirikan untuk mengenang jasa Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Tugu Kartini ini bukan hanya simbol penghormatan terhadap peran perempuan dalam sejarah Indonesia, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan. Keberadaan tugu ini di tengah kota Tulungagung mengajak kita untuk terus berjuang demi hak-hak perempuan. Selanjutnya ada Masjid Agung Al-Munawwar Tulungagung. Tak jauh dari alun-alun, terdapat Masjid Agung Tulungagung yang juga merupakan salah satu landmark penting di kota ini. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi umat Islam di Tulungagung. Dikenal dengan arsitektur yang megah, Masjid Agung menjadi simbol keagungan agama Islam di kota ini.
Selain itu, masjid ini juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan peringatan Hari Besar Islam. Selanjutnya, ada Pendopo Kabupaten Tulungagung. Pendopo Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu bangunan paling bersejarah yang ada di pusat kota. Terletak tidak jauh dari alun-alun, pendopo ini dibangun dengan arsitektur khas Jawa yang anggun, lengkap dengan tiang-tiang besar, atap joglo, dan ruang terbuka yang luas. Keindahan arsitekturnya bukan hanya mencerminkan estetika tradisional, tetapi juga filosofi pemerintahan yang terbuka, dekat dengan masyarakat, dan penuh nilai budaya. Pendopo ini menjadi pusat berlangsungnya berbagai kegiatan penting pemerintah daerah. Beragam acara resmi seperti rapat besar, penyambutan tamu kehormatan, hingga pelantikan pejabat sering dilaksanakan di sini. Selain itu, pendopo juga menjadi tempat untuk penyelenggaraan upacara adat, kegiatan budaya, dan pertemuan masyarakat yang membutuhkan ruang yang representatif dan syarat makna historis. Bagi warga Tulungagung, pendopo bukan sekedar bangunan pemerintahan. Kehadirannya menjadi simbol identitas daerah, tempat di mana tradisi dan modernitas bertemu. Setiap sudutnya membawa cerita tentang perjalanan panjang pemerintahan dan budaya Tulungagung, menjadikan pendopo sebagai salah satu landmark penting yang memperkuat jati diri kota ini. Sekarang ada Perpustakaan Tulungagung. Perpustakaan Daerah Tulungagung merupakan salah satu fasilitas publik yang paling mudah dijangkau karena berada tepat di kawasan alun-alun Tulungagung. Pusat keramaian sekaligus ikon kota. Letaknya yang strategis membuat perpustakaan ini selalu menjadi pilihan utama bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang membutuhkan ruang belajar yang nyaman dan teratur. Begitu memasuki area perpustakaan, pengunjung akan disambut suasana ruang baca yang tertata rapi dengan pencahayan yang baik, serta koleksi buku yang cukup beragam, mulai dari literatur pendidikan, bacaan umum, referensi akademik, hingga buku-buku penunjuk kreativitas dan pengetahuan lokal. Kehadiran fasilitas seperti ruang baca anak, area diskusi, serta sudut-sudut khusus untuk belajar sendiri membuat pengalaman membaca semakin menyenangkan. Selain menyediakan bahan bacaan, perpustakaan ini juga menjadi pusat kegiatan literasi di Tulungagung. Secara rutin diadakan berbagai program seperti pojok baca komunitas, pelatihan menulis, bedah buku, kelas literasi digital, hingga kegiatan edukatif untuk anak-anak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca serta menumbuhkan budaya literasi di tengah masyarakat. Dengan lokasinya yang berada di jantung kota, perpustakaan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai ruang publik yang inklusif, tempat bertemu, berdiskusi, dan mengembangkan ide. Tidak mengherankan jika perpustakaan daerah Tulungagung menjadi salah satu fasilitas edukatif paling penting dan dicari oleh warga setempat. Demikianlah beberapa tempat bersejarah yang ada di sekitar alun-alun Tulungagung. Setiap tempat ini memiliki peran penting dalam perkembangan sosial, budaya, dan pemerintahan kota ini. Dari Balai Rakyat hingga Perpustakaan Tulungagung, semuanya saling terhubung dan menciptakan wajah kota Tulungagung yang kita kenal sekarang. Kami berharap melalui video ini, kalian bisa lebih mengenal dan menghargai sejarah serta peran penting tempat-tempat ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tulungagung. Lagi ada di
Ini urung. Ya langsung ngomong. Baik itu. Contohnya Reza Arab Octavian Gamers ganteng idaman Ini yang viral di TikTok yang ini. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu?